Hello Ocean Enthusiast, kembali lagi bersama kami, kelompok 4 Logistik Kelautan kelas A. Pada episode kali ini, kami akan membahas tentang bisnis kepelabuhanan dan pelayaran yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke. So, let's get started. Halo, nama saya Amalia Dwi Cahyani dengan NIM 2203406. Halo, nama saya Teddy Sari Rahayu dengan NIM 2201276. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Asirli dengan NIM 2202463. Halo, nama saya Surya Agung Gumilang dengan NIM 22181. Saya akan memaparkan sedikit tentang profil PPN Muara Angke. Pada tahun 7 Juli tahun 1977 oleh Gubernur Ali Sodikin, Muara Angke ditetapkan sebagai pusat kegiatan perikanan. Kemudian berdasarkan surat keputusan Gubernur nomor 598 tahun 1990 tentang penetapan Muara Angke sebagai pangkalan pendaratan ikan daerah dan pusat pembinaan kegiatan perikanan daerah Provinsi DKI Jakarta. Dan kemudian melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 13 tahun 2017, Pelabuhan Perikanan Muara Angke secara resmi ditetapkan sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN. Saat ini luas lahan Muara Angke kurang lebih 74 hektar. Pelabuhan Perikanan Muara Angke sebagai kawasan metropolitan yang merupakan suatu kawasan bisnis perikanan tangkap yang berfungsi melayani, mendorong dan memacu pembangunan yang dikembangkan secara integrasi dengan melibatkan masyarakat swasta dalam upaya menciptakan iklim usaha yang lebih baik. Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke terdiri dari yang pertama ada dermaga dan kolam pelabuhan, yang kedua adalah tempat pelelangan ikan atau TPI, yang ketiga ada pasar ikan Muara Angke, yang keempat ada pengolahan hasil perikanan tradisional atau PHPT Muara Angke, yang kelima ada unit pengolahan ikan atau UPI, yang terakhir ada docking atau perbaikan kapal. Jenis-jenis bisnis PPN Muara Angke. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pelayaran. Yang pertama ada jasa untuk bertambat, yang kedua ada pusat distribusi dan konsolidasi barang, yang ketiga ada jasa bongkar muat barang. Di jenis bisnis PPN Muara Angke di sini ada jasa dermaga untuk bertambat. Pelabuhan Muara Angke mempunyai layanan yang menyediakan bantuan untuk menambat kapal ke dermaga atau tempat bersandar dengan aman dan terkendali. Untuk tarif tambat kapal itu sendiri dihitung per hari dan mahal atau murahnya tarif tergantung dari besar kapal. Penentuan tarif tambat di PPN Muara Angke berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015. Penentuan tarif tambat di PPN Muara Angke ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015. Seperti pada gambar di samping, penentuan tarif tambat di PPN Muara Angke dihitung per 24 jam dan mahal murahnya tarif tambat ditentukan berdasarkan seberapa besar GT kapal. Seperti pada nomor 1, kapal tambat hari ke-1 sampai dengan hari ke-2. Poin A, kapal dengan ukuran lebih dari 5 GT sampai dengan 10 GT dikenakan tarif sebesar Rp4.000 per kapal per 24 jam dan seterusnya. Bisnis kepelabuhanan di PPN Muara Angke selanjutnya adalah jasa bongkar muat barang. Bongkar muat adalah aktivitas pemindahan muatan dari dan ke atas kapal untuk ditimbun ke dalam atau langsung diangkut ke tempat pemilik melalui dermaga pelabuhan dengan menggunakan alat bongkar muat yang ada di dermaga maupun di kapal itu sendiri. Aktivitas bongkar muat di PPN Muara Angke menggunakan forklift dan roda yang sudah didesain khusus. Bisnis selanjutnya adalah distribusi dan konsolidasi barang. PPN Muara Angke menjadi pusat distribusi karena lokasinya yang strategis, di mana barang-barang dari berbagai sumber dikumpulkan, diatur, dan didistribusikan ke berbagai tujuan akhir. Ini merupakan pusat penting rantai pasokan global dan regional, memfasilitasi aliran barang dari produsen hingga ke konsumen. Aktivitas distribusi hasil tangkapan ikan di PPN Muara Angke sudah sampai ke mancanegara. PPN Muara Angke melakukan aktivitas ekspor. Aktivitas ekspor yang dilakukan PPN Muara Angke sebagian besar dilakukan ke negara Cina dan Vietnam. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai cara pemasaran jasa yang dilakukan Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke.
PPN Muara Angke merupakan salah satu pelabuhan perikanan yang sudah berdiri cukup lama di Indonesia. Keberadaan yang cukup lamanya ini menjadi pengaruh sehingga masyarakat Indonesia mengetahui keberadaan pelabuhan perikanan Nusantara Muara Angke. Dan mereka melihat peluang yang ada di Muara Angke sehingga mereka menggunakan jasa yang disediakan pelabuhan perikanan Nusantara Muara Angke tersebut. Dengan diresmikannya PPN Muara Angke oleh pemerintah, maka surat keputusan mengenai peresmiannya itu secara otomatis akan menjadi informasi yang tersebar luas yang diketahui oleh masyarakat di Indonesia. Hal ini dapat menciptakan dorongan bagi para pelaku usaha, seperti perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan cold storage untuk menjadikan PPN Muara Angke sebagai lokasi yang potensial untuk mendirikan perusahaannya dengan menggunakan jasa penyewaan lahan di PPN Muara Angke. Sampai saat ini, cara pemasaran jasa di PPN Muara Angke cenderung lebih banyak dilakukan secara langsung atau yang lebih dikenal dengan istilah word of mouth marketing, yang artinya adalah strategi pemasaran di mana informasi tentang produk atau layanan itu disebarkan melalui rekomendasi dari mulut ke mulut individu. Adapun customer yang menggunakan jasa di PPN Muara Angke adalah pada customer jasa dermaga untuk bertambat, yaitu para nelayan yang memiliki pangkalan di PPN Muara Angke. Pelabuhan ini merupakan pusat aktivitas bagi para nelayan yang menggunakan kapal mereka untuk menangkap ikan dan menjalankan berbagai kegiatan terkait perikanan. Ketika kapal tiba di dermaga PPN Muara Angke untuk bertambat, posisi yang biasanya diambil kapal ialah posisi horizontal. Hal ini berarti kapal akan berlabuh dengan arah sejajar terhadap dermaga, yang memungkinkan proses bongkar muat dan kegiatan lainnya dapat dilakukan dengan lebih aman dan efisien, serta menjaga keseimbangan kapal. Kemudian, pada customer jasa bongkar muat barang, yaitu perusahaan yang mendirikan bangunan atau fasilitas mereka di lahan PPN Muara Angke. Umumnya, perusahaan-perusahaan ini bergerak dalam penyediaan cold storage. Mereka bekerjasama dengan para nelayan. Prosesnya dimulai ketika hasil tangkapan nelayan itu dibongkar di dermaga, kemudian dimasukkan ke dalam cold storage untuk penyimpanan sementara yang berfungsi untuk menjaga kualitas produk perikanan dengan mempertahankan suhu yang sesuai agar produk tetap segar dan layak dikonsumsi. Setelah disimpan dalam cold storage, produk perikanan ini kemudian dapat didistribusikan ke berbagai tujuan, baik pasar lokal maupun ekspor. Kerjasama antara perusahaan cold storage dengan nelayan di PPN Muara Angke ini menciptakan ekosistem bisnis yang saling mendukung. Ini juga membantu memastikan kelancaran dan keamanan proses distribusi produk perikanan dari pelabuhan sampai ke pasar konsumen. Customer pusat distribusi dan konsolidasi barang yaitu pemilik restoran untuk mendapatkan suplai ikan dan produk laut lainnya dengan kualitas terbaik yang nantinya akan disajikan kepada pelanggan mereka. Salah satu restoran yang mensuplai ikan di Pelabuhan Perikanan Muara Angke yaitu Resto Apung. Untuk strategi bisnis dan teknologi, sampai saat ini PPN Muara Angke ini baru memiliki website dari KKP, yaitu kkp.go.id yang memuat segala informasi mengenai PPN Muara Angke, mulai dari profil pelabuhan, fasilitas, hingga distribusi dan pemasaran. Untuk servis terbaik yang dimiliki oleh PPN Muara Angke ini, yang ke-1, menyediakan layanan administrasi yang efisien dan ramah pelanggan, termasuk proses perizinan dan pengurusan dokumen untuk memudahkan pelanggan dalam proses logistik. Yang kedua, menyediakan lingkungan kerja yang aman dan mematuhi standar keselamatan dan keamanan yang ketat untuk melindungi pelanggan, karyawan, dan aset. Yang ketiga, memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang biaya, jadwal, dan proses yang terkait dengan layanan yang diberikan. Yang keempat, membangun hubungan kemitraan yang kuat dengan pelanggan dan pihak terkait lainnya dalam rantai pasokan perikanan untuk saling mendukung dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan.